warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok E akan menjelaskan tugas akhir sebagai pengganti UAS mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, yaitu Sistem Informasi Peminjaman Barang dan Ruangan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi web yang telah kami kembangkan untuk mengatasi permasalahan manajemen peminjaman barang dan ruangan di lingkungan institusi. Aplikasi ini bernama Sistem Informasi Peminjaman Barang dan Ruangan, atau yang kami sebut dengan LCD System. Aplikasi ini dirancang menggunakan teknologi full stack modern untuk menghasilkan sistem yang efisien, aman, dan terintegrasi. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, fitur-fitur utama, serta arsitektur teknologi yang digunakan. Sebelum membahas solusi yang ditawarkan, perkenankan saya akan menjelaskan analisis permasalahan yang menjadi dasar pengembangan aplikasi ini. Berdasarkan hasil observasi di jurusan Sistem Informasi, terdapat beberapa permasalahan signifikan dalam sistem peminjaman barang dan ruangan. Permasalahan pertama adalah sistem manual yang tidak efisien. Kami melihat di Prodi masih menggunakan metode pencatatan manual seperti buku register. Metode ini rentan terhadap kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan tidak dapat diakses secara simultan oleh banyak pengguna. Permasalahan kedua, keterbatasan akses informasi. Pengguna mengalami kesulitan dalam mengecek ketersediaan barang atau ruangan secara real time. Mereka harus menghubungi administrator secara langsung, yang tentunya memakan waktu dan tidak efisien. Permasalahan ketiga, konflik jadwal. Tanpa sistem yang terintegrasi, sering terjadi double booking di mana dua atau lebih pengguna memesan barang atau ruangan yang sama pada waktu yang bersamaan. Permasalahan yang keempat, tidak adanya sistem pelacakan. Administrator kesulitan melakukan tracking terhadap status peminjaman, siapa yang meminjam dan kapan harus dikembalikan, serta kesulitan dalam menyusun laporan untuk keperluan evaluasi dan audit. Permasalahan kelima, kurangnya transparansi. Pengguna tidak dapat mengetahui status pengajuan mereka secara langsung. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem. Dari analisis permasalahan tersebut, maka dikembangkanlah sebuah solusi berbasis web yang komprehensif dan terintegrasi. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu solusi yang kami tawarkan melalui aplikasi Sistem Informasi Peminjaman Barang dan Ruangan, yang dimana aplikasi ini dimulai dengan sistem autentikasi yang aman. Terdapat dua peran pengguna dalam sistem ini, yaitu pengguna regular atau user dan administrator atau admin, yang dimana setiap pengguna diwajibkan melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem sehingga setiap aktivitas dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Baik, pertama saya akan memulai dengan login sebagai user, yang dimana pada menu user ini atau dashboard user ini ada menu dashboard, ada menu katalog, dan ada menu My History atau peminjaman ruangan atau LCD. Yang dimana di menu katalog ini ada peminjaman proyektor sebanyak 3 dan peminjaman ruangan sebanyak 4 ruangan. Baik, saya akan meminjam proyektor pertama atau proyektor 1, yang dimana kita bisa memulai atau meminjam hari ini dengan waktu yang telah ditentukan. Dan baik, pertama kita akan membuat akun terlebih dahulu. Tapi jika sudah ada akun yang dibuat, langsung saya masukkan. Jika belum, pencet sign up, bermas online.
tapi tadi sudah ada dibuat, jadi kita saya login, kita login kita punya. Baik, pertama ada menu dashboard. Di dashboard ini ada item, dimana ada total 3 item vektor yang akan dipinjam, total rumah ada 2, proses peminjaman ini ya, user ada 2 user yang ingin meminjam item ini dia. Ini jumlah proyektor ada 3, maksudnya proyektornya ada 1, 2, 3, ini kuantitas sebanyak berapa buah. Ini actionnya bisa dihapus atau diubah ya, bisa juga ditambah. Terus ada room, ini ruangan untuk dipinjam juga. Ada di sini contohnya ada E101, lab 01, ada foto, bisa diubah dan dihapus juga. Ini fotonya ya. Dan juga bisa juga ditambah jika ingin menambahkan nama, deskripsinya, lokasinya, berapa jumlahnya, dan fotonya. Berikutnya ada user. Di sini tadi user ada, saya login menggunakan user admin tadi yang ini, bisa dihapus. Jika ingin membuat user baru tadi pencet saja yang registrasi di luar. Di sini ada juga student. Di sini ada email, fullnya juga ada sebagai admin dan sebagai student dan juga ada tanggal atau datanya, bisa diubah dan juga bisa dihapus. Selanjutnya ini ada browsing. Di sini masih kosong ya karena belum diisi. Ini report. Ini report kayak sama seperti browsing, bedanya ada di sini semuanya sudah ada di sini, bisa dilihat dari per tanggal, bulan, dan tahun. Dan juga bisa dicetak dalam bentuk media cetak yang ingin diprint, contohnya itu dibagikan secara PDF. Mungkin sekian review dari saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang kami gunakan atau bahasa pemrograman yang kami gunakan dalam membangun website ini. Jadi yang pertama itu untuk bagian backendnya kami menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8.2, dan untuk frameworknya kami menggunakan Laravel 11. Dalam databasenya kami menggunakan SQLite yang digunakan untuk sebuah media penyimpanan data seperti data pengguna, barang, dan data transaksi peminjaman. Pada bagian front end-nya kami menggunakan React, yaitu library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif. Dan untuk stylingnya atau front end-nya, di sini kami menggunakan Bootstrap yang berfungsi untuk pembuatan desain modern dengan cepat dan konsisten. Selanjutnya, untuk penghubung backend dan front end-nya kami menggunakan Inertia.js sebagai jembatan antarmuka Laravel dan React tanpa perlu membuat REST API secara manual. Dengan Inertia.js, aplikasi terasa seperti single page sehingga lebih cepat dan lebih minim reload halaman. Adapun untuk tools pendukungnya, di sini ada Void config yang berfungsi untuk mengelola aset front end seperti CSS, JavaScript, dan gambar yang kami gunakan dalam website kami. Yang kedua ada npm. npm yaitu singkatan dari manager paket untuk JavaScript, React, dan library front end lainnya. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan keunggulan dan manfaat dari arsitektur yang telah dipilih. Aplikasi ini menggunakan arsitektur monolit modern dengan inertia stack. Pendekatan ini memberikan keseimbangan optimal antara kesederhanaan monolit tradisional dengan pengalaman pengembangan dan pengguna yang modern. Keuntungannya meliputi satu code base yang mudah di-maintain,
proses deployment yang sederhana tanpa kompleksitas orchestration seperti pada microservice. Yang kedua, type safety end-to-end dengan TypeScript di front-end dan PHP 8.2 dengan strict types di back-end. Aplikasi ini memiliki type safety dari layer database hingga user interface. Yang ketiga, developer experience yang optimal. Pengalaman pengembang merupakan faktor penting dalam produktivitas. Dengan stack teknologi ini, developer mendapatkan satu, hot reload yang sangat cepat dari Vite, 2, type checking otomatis dari TypeScript, 3, Laravel Artisan Commands untuk otomasi berbagai task, 4, Bootstrap untuk autocomplete CSS classes. Kombinasi ini menciptakan proses development yang efisien dan produktif. Yang keempat, performa tinggi. Dari segi performa, aplikasi ini telah dioptimasi dengan React Virtual DOM untuk update UI yang efisien. Yang kedua, inertia yang mengeliminasi overhead dari API calls tradisional. Yang ketiga, Vite code splitting untuk memuat hanya resource yang diperlukan. Yang keempat, Bootstrap yang melakukan purge terhadap CSS yang tidak digunakan. Yang kelima, SQLite yang ringan dan cepat untuk query database. Hasil akhirnya adalah aplikasi yang responsif dan cepat. Selanjutnya, keamanan yang komprehensif. Keamanan adalah prioritas utama. Laravel Fortify menyediakan password hashing menggunakan bcrypt, CSRF atau cross-site request forgery protection otomatis, cross-site scripting protection melalui output encoding, SQL injection prevention melalui Eloquent ORM, rate limiting untuk mencegah brute force attacks. TypeScript juga berkontribusi terhadap keamanan dengan mendeteksi vulnerabilities terkait tipe data pada compile time. Selanjutnya yaitu maintainability tinggi. Organisasi kode mengikuti best practice. Yang pertama, Laravel MVC pattern untuk struktur backend, React component based architecture untuk frontend, separation of concern yang jelas, komponen yang reusable melalui CN atau UI. Struktur ini memudahkan pemahaman kode, maintenance, dan skalabilitas di masa mendatang. Demikian presentasi mengenai sistem informasi peminjaman barang dan ruangan yang telah kami kembangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.